Semua orang ingin merasakan yang namanya kisah romantis. Dan ingin sekali semua orang mendapatkan kisah-kisah seperti yang ada di buku, di novel, di film, di sinetron, bahkan juga mungkin di FTV. Ingin semuanya persis seperti itu. Hal-hal Biasanya yang terjadi. happily ever after. Benar. Happy endingnya walaupun awal-awalnya kejadian yang gak enak, pasti akhirnya selalu baik. Benar sekali. Memang nalurinya manusia ingin mendapatkan akhir yang bahagia. Jadi ketika buku-buku itu setragis apapun ceritanya, akhirnya harus happy ending. Iya. Maka buku itu jadi laku. Maka orang mendambakan untuk mendapatkan kisah seperti itu. Tapi apakah kejadian nyata juga bisa seperti itu? Kita akan memberikan sedikit survei dan sedikit penggambaran kita. Observasi kita. Apakah adegan-adegan di FTV itu persis dengan adegan di dunia nyata? Ini dia. FTV dan dunia nyata ala Tonight Show. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Kenalin, saya Ari. Hesti. Bareng yuk. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa. Gak lihat apa ini buku berantakan? Boleh kenalan? Sayang, aku pengen gadget baru deh buat belajar. Kamu beliin ya? Maaf sayang. Tapi aku bukanlah orang yang berada. Gak apa-apa sayang. Meskipun kamu bukan orang berada, aku tetap cinta kok sama kamu. Sayang, aku mau gadget baru dong buat belajar. Kamu beliin ya? Sayang, mohon maaf. Aku bukanlah orang yang berada. Sayang, walaupun kamu bukan orang yang berada, aku tetap cinta kok. Tapi aku tetap minta. Ngapain kamu kedip-kedip? Mau bilang aku nggak apa-apa? Bisa nggak dibeliin? Ya udah sayang, kita putus ya. Aduh. Dingin ya? Kasih ya. Kenalkan, Ari. Hesti. Dingin. Dingin banget ya? Dingin, Mbak. Dingin. Pakai jaket. Jaket. Dingin. Dingin. Saya jalan dulu ya, Mbak. Kamu kenapa nangis? Aduh, air matanya banyak. Lupa, Mbak. Aku baru putus. Kasih. Boleh pinjam? Boleh. Makasih ya. Iya. Masih sedih? Perasaan tadi sendirian. Kenapa, Mbak? Aku baru putus. Itu hal biasa, Mbak, dalam kehidupan. Mbak, tahu ya.
ojek kan bang? Iya. Anterin dong bang. Ke Mana? Blok M, paling cuma 10.000 kan. Kemarin aku soalnya dianterin sama orang yang di sini juga, ojek sini juga 10.000. Udah 10.000 aja ya. Gak bisa gitu dong, Mbak. Bang, tolong diantar bang. Mau kemana, Mbak? Kemana aja abang bisa deh. Naik aja, Mbak. Bang, ojek kan bang? Anterin dong ke Blok M, 10.000 kan. Kemarin dianterin sama temennya sama kok 10.000. Juga sama mama, anterin sekarang juga ya bang. Ayo dong bang, berangkat. Mau kemana, Neng? Bang, pakai helmnya bang. Hah? Bang, pakai helmnya, saya takut bang. Pakai helmnya bang, takut. Ya ampun. Ya, bang, Lah kan belum ngojek. nyumbang. Jangan di sini lagi ya. Mudah-mudahan Anda semua jadi sadar bahwa mungkin pengharapan Anda akan ketemu tukang ojek seperti Vicky Nitinegoro, seperti Vino Bastian, seperti Rio Dewanto, itu hanya ada di FTV. Kuli bangunan juga, Ya. itu cuman ada di FTV. Yang mirip-mirip sama Rio Dewanto. Mau dicari di gang mana aja tukang ojek ya bentuknya sama. Tapi kita akan tes, apakah pemain FTV berikut ini juga merasakan yang sama antara dunia nyata dan juga dunia FTV. Inilah dia, Vicky Nitinegoro. Nggak tahu anak siapa. Ini siapa yang nyuruh ngundang dia? Ada apa dengan dirimu? Kenapa dia? Gue dikejar-kejar orang banyak banget barusan. Ngarang. Kamu dikejar apa? Diteriakin, Ri. Sudah lama. Aku menunggu kedatangan kamu. Mari. Jangan kau sentuh aku. Please, kamu bilang sama aku, apakah ini bener-bener nyata atau aku cuma mimpi, Ri? Aku sudah bilang dengan orang tuaku kalau kelainan aku ini permanen. Kamu masih yang dulu dan tidak pernah berubah. Abi, apa sebabnya kamu meninggalkan aku dan menikah dengan wanita itu? Apa lu bilang barusan? Kenapa kamu meninggalkan aku dan menikah dengan menikah dengan wanita itu? Duduk sini. Sabar ya. Diam! Diam! Nonton. Dasar orang kaya. Ah, tukang gado-gado lu. Gado-gado. Gado-gado. Ternyata Vicky dan juga Hesti dulu pernah di salah satu proyek FTV ya. Vicky jadi orang kaya, Hesti seperti biasanya jadi tukang gado-gado. Tapi bos seperti Ya. biasa FTV. Akhirnya tukang gado-gado itu berubah menjadi cantik. Akhirnya dapat orang kaya di FTV. Itu kejadiannya kayak ini ya, apa namanya, bawang putih, bawang merah, gitu ya. Tapi sebenarnya gini, kalau kejadian. Apa lu bilang bawang putih, bawang merah? Kalau Iya. sakit hati jangan marah. Songrai. Sajak. Gue langsung mikir, mau ngebales. Tapi sebenarnya gini, di FTV peran yang paling lo merasa apa namanya? Enggak gue banget. Gak gue banget atau paling aneh banget dalam cuma kejadian di FTV dong, kejadian apa? Kalau lagi adegan apa gitu maksudnya? Adegan apa? Kalau adegan lagi ngerayu atau romantis kan suka ada kalimat-kalimat bahasa yang sangat berat tuh. Ya kan? Dan gue ketika nyebutin itu, memulai kalimat itu ya gue ngerasa jijik sama muka gue sendiri aja. Coba kamera taruh di close up, adegan ceritanya dari lu ngeliat akhirnya lu ngeliat cewek lu suka. Ya? Berarti Oke, gue, siap ya. berarti gue dong. Di close up Berarti ya. ceweknya gue ya? Ini mana nih situ ya? Oh jangan. Dia juga pasti sukanya sama orang beneran. Oke. Nih gue gak tahu nih di adegan itu gue kayak muka gue tuh gak cocok sebenarnya buat. Coba kan lu kan sering banget main FTV dan Oke. serius sering banget. Ceritanya lu liat ke bawah tiba-tiba lu ngeliat seseorang yang lu Aku suka. biasanya dikasih kode di tek gitu ya. Gue Iya, bilang, iya. kameranya situ apa? Kameranya mana? Ini ya. Pak Vicky?
Ini dia yang aku tunggu. Sumaryanto. Kemana saja kamu? Aku menunggumu sejak lama. Sejak kamu jadi office boy di kantor ini. Aku sudah perhatikan kamu. Kapan kita bisa bersama? Tiba-tiba hilang. Vicky, kenapa kau bengong aja? Tadi saya ngeliat ada Mas Jarwo di situ. Ya. Total ya. Itu biasanya. Ngelamun tiba-tiba VO. Ngelamun VO, udah gitu. Adegan tabrakan. Tidur, contoh kecil aja. Tidur deh. Hah. Masa sanggulnya masih masang. Oh iya. Pakai bedak, Make upnya tebal. bulu mata. Oh. Tidur tuh begitu. Oh, di FTV begitu tuh? It's not make sense. Wah, dia baru lihat tuh tulisannya tuh ditato. Contekannya di sini. Banyak hal yang tidak masuk akal sebenarnya. Makanya di situ gue kadang-kadang sebagai pemain yang in the real life, asik Nah, bahasa lu. Iya, kan serius. Lagi Dalam sering dalam ke Jawa kehidupan nih kan. sehari-hari, gue suka, maksudnya gue kasih masukan juga ke sutradara. Bang, mungkin nggak kalau misalkan ini, gue lebih kasih masukan maksudnya yang lebih masuk akal aja gitu. Tapi Contohnya gini, kadang-kadang ada beberapa sutradara yang memang bisa ngajak kompromi. Tapi kadang-kadang juga ada yang mereka yang tutup kuping. Yang Iya. penting ini karya gue nggak bisa diganggu-gugat kayak gitu. nah sepertinya gini, ada beberapa adegan yang aneh-aneh memang di kehidupannya, tetapi diterima masyarakat. Justru masyarakat sukanya seperti itu kan kebanyakan. Iya. Kayak kebanyakan jadian itu dari tabrakan. Itu ide dari mana sebenarnya? Dari zaman dulu? Berjatuhan barang, Tabrakan, trinining. berantem, Berantem. musuh-musuhan, akhirnya jatuh cinta. Terus kenapa di FTV, setiap adegan FTV apalagi yang cewek sama cowok itu jatuh cinta, kalau ada adegan kepleset ataupun jatuh pasti dia tomprokan. Pasti tindih-tindihan. Pasti- Sebenarnya sih cerita semua FTV atau ya cerita-cerita kayak gitu ya, skenario-nya kebaca semuanya. Kalau nggak kebaca kita nggak bisa syuting. Apa yang mau dibaca? Apa nih Pak? Pak, kata saya kosong, Pak. Ya baca lah. Aku baca, Pak. Nggak aku baca, Pak. Gue pikir ada isinya dia ngomong. Nggak ada. Jangan ya? ngarepin dia ada isinya, Pak. Iya, Kemarin benar-benar. saya bongkar otaknya, taunya butiran debu isinya. Waduh gitu. Tapi sebenarnya tipikal ya cerita-ceritanya ya. Nah, kita akan bahas beberapa judul-judul FTV atau judul film bahkan Indonesia tuh aneh-aneh gitu Bagus, judulnya. bagus. Yang diperankan Vicky itu contohnya. Bagus. Calon mantu tukang tahu. Kenapa harus begitu judulnya? Emang kenapa kalau calon mantu itu tukang tahu? Masalah buat lu juga. Gue lagi mau, ini ada film baru nih Tar dulu, bro. tukang tahunya siapa waktu itu? Lu atau Yang calon jadi mantu? tukang tahunya ada cewek. Tuh kan, Namanya? bener kan dia nggak tukang gado-gado, tukang tahu, berarti makanya di dia. Jadi pacar lu selalu jadi tukang-tukang gitu. Antara tukang. Lu sukanya pacar sama tukang? Tukang apa aja yang perlu pacaran sama di FTV? Tukang gado-gado, tukang tahu. Tahu, laundry. Tukang laundry juga. Laundry kiloan. kiloan. Heeh. Terus apa lagi ya? Udah sih itu udah. Udah. Kenek udah gue. Kenek. Udah. Udah semua ya. Udah semua. Ada lagi. Cinta dikejar deadline. Ini cinta apa wartawan? FTV. Ada lagi. Film. Pocong minta kawin. Aduh. Ada lagi. Pengen jadi bintang. Waduh banyak banget sebenarnya. Ada lagi apa judul FTV kita? Wah banyak lah. Ki, judul FTV kita aneh juga nggak sih? Oh ini 2 bungkus Cintaku. 1 kecupan, ada. Ada. Nah, Lu itu gila. Itu ya makanya. Siapa Dua juga? bungkus, Gua kemarin 2 bungkus, baru- 1 kecupan. Iya. 2 bungkus? Satu Satu kecupan. kecupan. Jadi dia waktu itu perannya gue jadi tukang gado-gado, dia bantuin jualin gado-gado. Karena dia itu ceritanya cowok keren, cowok cakep gitu. Dia ngejualin dengan cara siapa yang beli 2 bungkus gado-gado dikasih 1 kecupan sama dia. Gitu. Yang beli yang nyium gila. Akhirnya tuh banci Oh pada iya, nyium gue. yang beli yang nyium. Oh iya, yang beli yang nyium. Dia juga yang ngerjain nih. Oh jadi emang semahal itu gym dia tuh mahal banget. Ya? Judulnya Ya, pas lo gado-gado doang gak mahal. Pertama kali Vicky itu dikenal dari sinetronnya Kisah Sedih di Hari Minggu. Itu, ya kan? Iya bener. Ya di zaman-zaman itu pokoknya kalau orang hari Minggu galau itu sinetronnya dia. Gitu. Kemudian ada sinetron Putri Cahaya. Di mana saat itu dia cinta lokasi dengan Intan Nuraini pacarannya juga. Terus Tapi dia tuh sebenarnya kalau gue lihat nih dari judul-judul sinetron lo, FTV lo semuanya rata-rata bernuansanya romansa. Tapi kalau lihat keadaannya Vicky sendiri itu 180 derajat sama yang Belum dia tentu, peranin. kalau sehari-hari juga romantis juga kadang-kadang. susah. Enggak itu.
Tapi ada nggak kalau lu waktu misalnya lu ketemu orang yang lu suka nih pacar Ya. lu tipe ketemunya gimana kejadian nyata? Ada nggak yang mirip-mirip itu? Nggak ada lah. Nggak ada di FTV Nggak ya? ada. Biasanya gimana ketemuannya? Tapi gue pernah dulu itu gue naksir sama cewek. Tapi gue nggak berani bilang, cuman kayak papasan di bis terus gue cegat terus gitu nungguin bisnya nih. Kalau misalnya ada gue naik, misalnya nggak ada gue ada tungguin. juga berarti Ada kayak ceritanya, gitu-gitu. Oh itu benar kejadian. Itu benar kejadian. Tapi jadi nggak sama dia? Kagak jadi om. Berarti cuma ada Dulu di gua FTV ngeliat aja doang. basah tangan gua dulu nih ngeliat. Karena gua masih SMP, dia udah SMA. Jadi gua nungguin gitu, aduh mana nih cakep. Wah itu dia, bang. Naik, duduk, nggak berani ngomong. Oh itu. Basah tangan gua. Pas gua mau kenalan, turun. Tapi untuk Anda semua yang punya masalah seperti Vicky, ingin ketemu orang tapi di kendaraan umum, resep satu-satunya jadi apa? Jadi keneknya, ketemu terus pasti ya. Oke. Nah sekarang kan lokasi syuting FTV itu pindah-pindah. Kadang-kadang di cara lokasinya itu di Bali, di Yogyakarta, di Bali, pokoknya di luar Jakarta. Kalau menurut lu sendiri bagaimana tuh? Iya, kadang kita kebutuhan dari gambar atau ceritanya kan kadang-kadang si penulis juga pengennya kan sesuai dengan Cerita. penggambaran yang ada di skenario gitu. Tapi kita sering banget dapat lokasi yang di situ susah untuk istirahat, terus nggak ada air, kayak gitu-gitu. Hotelnya juga mungkin kadang-kadang. Iya, nggak jadi kadang-kadang memadai. sebenarnya tuh nggak gampang untuk jadi si pemeran ya. Kayak misalnya kita syuting harus tetap fresh, tapi di situ tempat istirahat nggak ada. Jam sekian harusnya orang istirahat, kita pulang pagi contohnya kayak gitu. Jam orang tidur kita masih teriak-teriak, adegan fighting segala macam. Sebenarnya nggak gampang sih. Cuman kita mencoba untuk enjoy aja dengan cara kita dapetin krunya yang kekeluargaan dan seru. Itu yang bikin kita tetap semangat di lokasi. Oh gitu. Ini semua kerjaan kalau timnya enak sih sebenarnya lebih enak Itu juga dia. ya. Tapi Kalau bicara soal kadang-kadang ngeliat Vicky kali mungkin orang-orang kalau ngeliat di rumah atau di mana ngeliatnya, artis gitu kan. Wow men, sinetron, men. Kalau di film lokasi ya. gua? Kalau di lokasi dia moler itu di emperan mall. Sama aja kayak gembel, sama. Gak beda, itu gak keinjak itu doang. Makanya wardrobe selalu marah, aja. baju kotor terus. Karena dia Karena gue tidur tidur sembarangan. ubin, meleng dikit atau tidur di Tidur ubin. sembarangan Baju dia. kotor gitu. oh gitu, hampir dikarungin ya? Iya. Oh gitu. Kemarin tuh, apa pemulung juga gini nyampe nusuk, Vicky di sini dong. Oh, kirain butuh rokok. Tapi sebenarnya gini, lokasi yang diambil selain Jakarta kenapa lebih sering di Bali sama Jogja? Emang alasannya apa biasanya mereka? Enggak produser untuk terlalu lakuin itu? monoton kali ya. Karena di Jakarta udah hampir semua tempat udah pernah dipakai untuk syuting. Heeh. Jadi kadang tayangan ini, wah nih kemarin nih judul yang ini kayaknya gue pernah lihat nih adegannya di sini juga kayak gitu. Jadi mereka mungkin cari tempat atau lokasi yang baru yang masih fresh gitu. Oh gitu, cuma looknya aja biar lebih enak gitu katanya ya. Tapi kalau lu sendiri sebenarnya apa? Oh enggak, itu emang suka ada burung datang gitu. Kalau lu sendiri ini kan banyak sekali mungkin template dari sistem kerja FTV gitu, mungkin untuk orang yang suka banget mungkin beda, tapi untuk yang udah sering memperhatikan pasti oh ini sama yang ini lokasi sama ini ceritanya mirip sama yang ini. Kalau menurut lu apa yang harus dirubah dari sistem FTV ini supaya orang tuh mendapatkan sesuatu yang baru yang fresh? Dari penulisnya sih. Heeh. Dari penulisnya dan ide ceritanya dan dari PH tertentu. Dari PH-nya sendiri juga kadang-kadang kalau misalnya terima ide ceritanya seperti itu terus ya akan seperti itu terus. Intinya kembali ke dari yang akarnya dulu sih. Kita kan ini daun-daunnya nih, ya kan. Jadi dari akarnya dulu. Jadi kalau menurut gue sih harus bikin cerita yang lebih fresh, yang lebih real aja. Jadi lebih diterima di masyarakat. Gitu aja. Dan sebenarnya seperti di Karya Cetak juga ya, produksi itu tergantung dari minat dari para konsumennya. Ya. Jadi kalau Anda yang mendapatkan sesuatu yang berbeda, Anda sukailah sesuatu yang berbeda dulu ya. Kita akan tunggu film terbaru dari Vicky Nitinegoro dengan judul Kuntilanak Datang Bulan. Iya. Ya, kalau bulan udah cepet dateng, ya kan, baru. Ini aneh-aneh filmnya dia. Nah kita tunggu aja dan Orangnya juga juga aneh. sekarang. Untuk yang ada di studio tepuk tangan sekali lagi buat Vicky Nitinegoro. Kita akan ketemu. Ini juga seseorang yang romantis di dunia film juga, tapi cara pengungkapan romantisnya tidak dengan kata-kata, melainkan dengan kepalan tangan dan kaki, ya, dan kemana-mana. Hanya di Tonight Show.